Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Arafat dengan nomor NIM 1022000115. Kelas SMF. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tentang reksadana syariah dalam reksadana syariah. Jadi, yang pertama adalah reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi dalam ketentuan-ketentuan yang menurut syariat Islam. Dan di sini reksadana syariah ini merupakan reksadana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dalam transaksinya dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana dua orang tersebut yang pertama disebut dengan pemilik modal atau sohibul al-mal, yang kedua yaitu wakil atau disebut wakil dari al-sohibul al-mal tersebut, yang dimana wakil ini bisa disebut dengan manajemen investasi. Maka dalam reksadana syariah ini transaksinya yaitu diawasi oleh yaitu DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah ini dalam melakukan tugasnya yaitu berfungsi sebagai mengawasi segala tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam reksadana tersebut. Misalnya yaitu menghindarkan reksadana syariah itu dari sifat yang bersifat dari horor dan riba dan lainnya. Dalam reksadana syariah ini memiliki beberapa syarat, di mana syarat itu ada beberapa, yaitu yang pertama terdapatnya yaitu proses reksadana yang harus bersifat syariah dan tercatat oleh DES, yaitu Dewan Efek Syariah. Yang kedua yaitu syaratnya yaitu terdapat proses cleansing. Yang ketiga yaitu dalam melakukan reksadana tersebut harus dilakukan dengan perusahaan atau lembaga-lembaga untuk melakukan investasi dengan berlisensi syariah. Yang keempat yaitu dalam pembagian keuntungan antara pemodal dan wakil atau manajemen investasi tersebut yaitu dibagi secara sesuai dengan ketentuan atau persetujuan dari pihak-pihak itu. Dan yang kelima syaratnya tersebut yaitu dalam melakukan reksadana tersebut harus dilakukan tidak ada tanggung jawab dari manajemen investasi tersebut, atau dalam reksadana tersebut manajemen investasi tidak menanggung atas kerugian dari pemodal tersebut, tapi manajemen investasi tersebut dapat menanggung jawab atas kelalaian tersebut jika manajemen investasi tersebut melakukan kelalaian. Namun perlu digarisbawahi bahwa manajemen investasi tersebut tidak akan bertanggung jawab jika tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Dan dalam sebelum melakukan reksadana syariah ini, menurut saya ada beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko tidak menjamin keuntungan yang begitu besar, karena dalam melakukan investasi terkadang keuntungan itu tidak sesuai dengan harapan karena terjadinya kenaikan penurunan sesuatu saham atau efek tersebut. Yang kedua yaitu terdapatnya risiko inflasi atau penurunan. Yang ketiga yaitu terdapat persaingan dalam pasar uang tersebut yang biasanya dilakukan atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya sebelum kita melakukan reksadana syariah itu tersebut, kita harus mempelajari dulu
bagaimana resiko-resiko tersebut, apakah kita mampu untuk melakukan atau menerima resiko tersebut. Dan ciri dalam reksadana tersebut juga ada, yaitu yang pertama yaitu terdaftar dalam DES, Dewan Efek Syariah. DES ini tersebut merupakan dewan atau lembaga yang menetapkan terdaftarnya atau tidaknya suatu saham tersebut, dan reksadana tersebut terdaftar atau tidak. Yang kedua, terdapat proses cleansing. Proses cleansing ini menurut saya, atau dalam pengertian saya dalam belajar tersebut, terdapat proses cleansing ini merupakan proses di mana pembersihan pendapatan dari hasil reksadana tersebut agar terhindar dari sifat dari prinsip-prinsip yang tidak ada dalam syariah. Jadi dalam proses cleansing ini pendapatan tidak langsung disalurkan kepada pemodal, melainkan adanya proses cleansing dulu. Dalam proses cleansing ini terdapat biasanya ada masalah, yaitu seperti bunga bank. Nah, bunga bank ini biasanya digunakan untuk amal, yaitu seperti dikasihkan kepada kaum duafa atau lainnya, yaitu kegiatan amal. Maka dari itu tidak sia-sia jika adanya cleansing tersebut, karena bunga bank tersebut merupakan adalah riba. Dan dalam melakukan, dan ciri yang ketiga adalah reksadana tersebut memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, atau dipantau oleh DPS. Jika tidak dipantau DPS, maka tidak termasuk reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini memiliki jenis. Nah, jenis-jenis ini secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini merupakan investasi yang dilakukan dengan secara tempo kurang dari setahun. Nah, bentuknya reksadana ini dalam bentuk deposito berjangka. Maka dari yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini reksadana yang dilakukan oleh reksadana investasi yang sekurang-kurangnya yaitu 80% dari aktiva pemodal tersebut dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana Sampurana. Reksadana campuran ini merupakan reksadana variasi, yaitu antara obligasi dan saham, yaitu digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu reksadana saham. Nah, reksadana saham ini merupakan jenis reksadana yang investasinya sama seperti reksadana reksadana pendapatan tetap, yaitu 80% sekurang-kurangnya yang diinvestasikan aktivanya. Tapi berbeda, yaitu aktivanya ini berbentuk dengan bersifat likuiditas atau bersifat bentuk efek. Dan keuntungan dalam berreksadana ini, nah, setelah kita mempelajari tersebut, analisa tersebut dari saya, nah, keuntungan dari reksadana ini yaitu dapat keuntungan yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena dalam reksadana ini yaitu dengan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mengapa demikian? Karena dalam investasi ini jika berhasil, maka dapat investor tersebut atau pemodal tersebut dapat melakukan diversifikasi investasi dalam berbagai hal, seperti investasi obligasi, saham, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti saya investor kepada reksadana tersebut, kepada manajemen investasi, melakukan transaksi reksadana syariah tersebut. Nah, saya mempunyai portofolio yaitu seperti obligasi. Nah, obligasi ini kan portofolio ini hanya dipunyai oleh
orang-orang yang mempunyai modal besar saja. Maka dari itu, marilah kita investasi kalau kita menginginkan untuk berinvestasi tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, dan yang terakhir, apa sih hubungannya reksadana dengan syariah? Nah, hubungannya itu sebenarnya tidak ada sih hubungannya. Karena apa? Karena reksadana itu merupakan suatu transaksi, bisa konvensional, bisa tidak. Nah, tidak konvensional ini kan karena syariah. Nah, karena syariah ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya reksadana ini bisa dihubungkan jika dapat dihubungkan jika berprinsip dengan syariah itu tersebut. Nah, maksudnya berprinsip dengan syariah ini yaitu dalam reksadana ini ada pembatasan. Misalnya pembatasan riba, pembatasan bunga. Nah, di dalam reksadana ini tidak dapat pembatasan bunga atau riba tersebut atau horor. Nah, pembatas bunga ini dilakukan dalam proses cleansing tersebut kan? Masih ingat proses cleansing tadi? Ya, proses cleansing itu. Nah, terdapat proses cleansing itu. Maka dari itu, dalam hubungannya dengan syariah ini sangat erat. Bukan erat sih, hubungannya biasa saja, namun bisa satu tujuan, yaitu melakukan dalam maqasid syariah, yaitu tidak ada kerugian antara pihak-pihak lain. Maka dari itu dapat disimpulkan dalam analisa saya tersebut, reksadana syariah ini merupakan bermodal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, merupakan tujuan dari reksadana ini, reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini harus dilakukan dengan syariah. Ingat, syariah, jangan konvensional, karena kita diajarkan untuk bersyariah, bermuamalah. Baik, jika reksadana syariah ini dihubungkan dengan fikih muamalah, maka reksadana syariah ini berhubungan sekali. Mengapa? Nah, menurut analisis saya, dalam berhubungan ini merupakan fikih muamalah dengan reksadana syariah ini satu sama lain yang terikat, karena dalam reksadana syariah ini menerapkan sistem, yaitu sistem fikih muamalah, yang fikih muamalah itu berupa mudharabah dan wakalah. Nah, mudharabah ini sistem bagi hasil yang ada dalam fikih muamalah, dan sedangkan wakalah ini sistem mewakilkan dari fikih muamalah tersebut. Nah, materi ini diambil dari fikih muamalah. Maka hubungannya keduanya itu sangat erat, yaitu reksadana syariah dengan fikih muamalah klasik. Nah, dari hubungan tersebut maka terjadinya proses-proses akad. Akad itu sesuai dengan fikih muamalah, yaitu adanya seseorang yang berakad, kemudian ada yang diakadkan, kemudian dan diakadkan itu bermanfaat. Nah, benar. Maka dari itu, dalam fikih muamalah klasik, dalam fikih muamalah, reksadana syariah ini diperbolehkan menurut ulama, dan menurut fikih muamalah itu juga diperbolehkan. Sebab dalam reksadana syariah ini sistemnya sama dengan fikih muamalah, menggunakan sistem fikih muamalah, yaitu mudharabah, yang tadi mudharabah dan wakalah. Nah, maka dari itu menurut analisa saya seperti itu tentang reksadana syariah dengan fikih muamalah tersebut hubungannya. Nah, ulama itu juga membolehkan asal, dan fikih muamalah juga itu membolehkan asal tidak terjadinya kecurangan, horor, penipuan, riba, perjudian dan lain-lainnya. Nah,
terlepas dari itu boleh, karena tidak adanya keburukan-keburukan yang di dalam itu tercipta. Nah, untuk mengantisipasi keburukan-keburukan itu, maka kita harus menerapkan etika, yaitu etika bisnis dalam Islam. Nah, etika itu seperti kejujuran, ramah, baik, hati, dan memiliki sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatona, tablek. Nah, dengan cara itu memungkinkan kita bisa mengatasi suatu masalah tersebut dan menghindari masalah tersebut. Dan jika adanya masalah tersebut karena kan suatu kerugian atau suatu maka kita cari solusinya bagaimana. Nah, solusinya cara tepat yaitu kita mencari apa yang salah dari itu, apa yang salah kita benahi, kita selidiki apa yang salah, kemudian kita benahi. Nah, maka dari itu kita tahu apa itu masalahnya dan kita dapat menyelesaikan solusinya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, setelah saya sudah menjelaskan akad-akad, kemudian saya menjelaskan syarat, jenis, terus apa itu resikonya. Nah, apakah mudah dipahami atau tidak, dan hukum-hukumnya dalam reksadana tersebut, yaitu hukumnya boleh dan tidak boleh itu karena apa? Nah, tidak boleh itu kan karena terjadinya gharar atau penipuan, terus kemudian riba dan lain-lainnya, bukan? Nah, setelah mengetahui itu, maka reksadana tersebut dalam syariah, reksadana syariah itu tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, jika ada kesalahan, maka dari itu sekian dari saya tentang penjelasan materi ini. Jika ada kesalahan kata dalam analisis saya dalam reksadana syariah ini, maka mohon maaf sebesar-besarnya dengan kesalahan kata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.